Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Miris sekali kelakuan Jokowi ini ya. Orang berspekulasi satu negara dua presiden. Wow. Ini ada apa begitu kan ya? Ini sangat-sangat miris sekali ketika ada sebuah pemberitaan bahwa Jokowi ya kunker kemana-mana di situ menandakan ada sesuatu hal yang kemudian ya yang mungkin ingin yang dicapai apa, targetnya apa misalnya begitu kan. Ya orang akan berspekulasi nantinya. Jangan-jangan nanti Jokowi ya sip siang, ya Prabowo sip malam. Apa-apaan kan negara kita. Jadi orang berasumsi seperti itu begitu. Kenapa? Karena Jokowi selama ini begitu kan, kunker kemana-mana, jalan kemana-mana, ya ngecek inilah ngecek itu. Kemana sekarang ini ya para orang-orang yang kemudian kritik terhadap Jokowi begitu. Agak ngeri nih bos, ya. Agak ngeri-ngeri sedap begitu. Jadi apa yang kemudian terjadi hari ini banyak orang akan berspekulasi begitu apa yang kemudian akan terjadi begitu kan ya. Tapi ya inilah yang terjadi bahwa di negara kita nampaknya hal-hal seperti itu dianggap biasa dan tidak hanya itu. Kabarnya Jokowi begitu kan ya bertemu dengan Hamengkubuwono ya. Sultan Yogyakarta. Nampaknya ini ada apa begitu ya. Kalau ingin sekedar bertemu silahkan, tidak ada masalah ya. Tapi kita lihat saja publik sudah mengetahui dan terbaca kemana arahnya arahnya Jokowi selama ini begitu kan ya, arahnya kemana. Nah ini yang akan menjadi spekulasi besar begitu nantinya, sehingga orang-orang akan melihat wah jangan-jangan nampaknya seorang Jokowi masih saja berkeliaran sana sini untuk menunjukkan bahwa sebagai mantan presiden. Wah nampaknya main presiden-presidenan ini. Ngeri mas ya, ngeri. Jadi saya kira oke lah, tidak ada masalah dalam dunia politik kita begitu. Tapi dengan adanya sekarang ini orang-orang bisa melihat dan bahkan di depan publik pun begitu kan ya. Nampaknya seorang Jokowi ini masih saja ya dilihat dianggap sebagai ya main presiden-presidenan atau bagaimana. Jangan-jangan ada matahari kembar. Kenapa Pak Prabowo Gerindra diam-diam saja melihat kenyataan ini? Kalau tidak ada tindakan, sungguh memalukan pemerintah saat ini. Nah, nampaknya begitu saya melihat melihat langsung begitu kan bahwa di pemerintahan Prabowo hari ini banyak yang kemudian kecolongan ya. Di pemerintahan Prabowo hari ini banyak kecolongan begitu. Bagaimana tidak? Coba kita lihat saja ya. Valinka begitu, Rudy Valinka yang dianggap diduga buzzer Jokowi begitu, sekarang dilantik menjadi staf khusus ya, menjadi staf khusus begitu kan ya, di Komdiki di situ. Artinya ini kan menandakan ada sesuatu hal yang kemudian apakah jangan-jangan nanti seorang Prabowo takut ya dikritik sana sini. Jangan-jangan ya bisa saja. Jadi saya kira dengan adanya seperti ini ya pemerintah Prabowo hari ini kecolongan. Ya, nampaknya akan dikuasai orang-orang Jokowi. Nampaknya begitu. Kita lihat saja. Dalam beberapa video yang kemudian beredar di situ begitu banyak sekali orang-orang Jokowi yang kemudian dilantik ini, dilantik itu. Pas ditanya, dia tidak tahu. Ya, jadi sekarang orang-orang yang mengkritik Prabowo dulu begitu kan, itu sudah berada di pemerintahan Prabowo begitu. Jangan-jangan Prabowo ini nanti dijerumuskan. Bisa saja begitu kan. Ini harus hati-hati betul. Jangan sampai ya seorang Prabowo ini kecolongan. Coba kita baca lagi komentar-komentar netizen ya. Harusnya malu udah dikasih ijazah ya, terkorupsi dunia internasional, aparat dan pejabat diam saja. Ini komentar dari netizen ya. Dua presiden, dua negara, please pick plus ya, pick 2 dan pick 1 dan 2 dan tanpa ibu kota. Mantap mandaris rakyat Prabowo. Jokowi Anda bisa punya apa ini begitu kan? Kok tidak malu? Ini komentar-komentar dari netizen. Banyak sekali ya kritikan-kritikan itu. Artinya ya kita lihat saja memang realitasnya seperti itu begitu. Bagaimana ibu kota yang kemudian Jakarta sudah dicabut ibu kotanya dan sekarang ya negara kita begitu kan posisi ibu kotanya di mana?
Terus Rudi Valinka, buzzer Jokowi, diduga buzzer Jokowi kemudian dilantik begitu kan ya. Terus kemudian sekarang Jokowi masih saja tidak puas, berkeliaran sana sini, menemui ini, menemui itu. Jangan-jangan ini membangun lokal strongman. Jangan-jangan ini membangun jejaring bagaimana nanti ya seorang Gibran bisa bisa berlabuh di tahun 2029. Bisa saja. Ini ngeri politiknya begitu. Jadi saya kira masyarakat paham lah begitu kan bagaimana Jokowi hari ini begitu kan ya, ketemu dengan sana sini. Coba ini sangat terbaca betapa sedang gelisahnya dia, sangat gelisah. Jokowi temui Sultan Hamengkubuwono ya di Yogyakarta nih. Ya, mau niru SBY ke gunung, melukis, buat lagu. Dia nggak punya kebiasaan apapun selain berdagang. Artinya apa? Artinya seorang Presiden Jokowi begitu kan ya, seorang mantan Presiden Jokowi nampaknya kenapa tidak ya jalan-jalan ke kampus-kampus lah begitu kan ya, untuk mempromosikan, untuk mempercayai bagaimana yang ia lakukan, terobosan baru, tantangan baru apa. Jadi sebagai seorang mantan presiden kan seharusnya seperti itu ya, bukan lagi kemudian hanya kunker sana sini, ketemu dengan rakyat ya, selokannya merakyat sana sini, bukan itu begitu kan. Ya, jadi ada planning gagasan bagaimana untuk mencerdaskan anak bangsa, dan itu sesuai dengan undang-undang kita. Ya, mau bagaimana lagi begitu kan kalau sudah seperti itu. Jadi, walaupun seorang Jokowi banyak tamunya ya jangan-jangan ya kita tahulah begitu kan. Coba kita baca bagaimana pertemuan ya seorang Jokowi ya dengan Hamengkubuwono ini begitu kan ya, dengan Sultan ini nih. Jokowi temui Sultan Hamengkubuwono ya di Yogyakarta pagi ini. Coba kita baca nih ya. Selanjutnya mobil Jokowi masuk ke dalam ya, dan wartawan tidak diperkenan masuk ya. Koordinator Subtansi Humas Dinas Kominfo ya Dityo Naro Aji yang menyebutkan Jokowi menemui Sultan pagi ini. Namun demikian ia tak mengetahui secara rinci agenda apa yang mau dibicarakan. Nah, ya kan. Ya, kalau silaturahmi silahkan begitu, silaturahmi dengan siapapun begitu. Tapi nampaknya begitu kan ya, sosok seorang Jokowi hari ini, masyarakat sudah paham dan betul-betul paham bagaimana karakter Jokowi. Nampaknya ya orang-orang selama ini yang kita lihat, orang-orang yang kemudian selama ini yang kita simpatisan Jokowi, nampaknya mulai agak bosan juga dengan seorang Jokowi. Ya kenapa? Ya kita lihat saja bahwa realitasnya ya Jokowi hanya itu aja begitu. Makanya banyak kritikan-kritikan dari netizen, masih belusukan sana sini begitu kan ya. Jadi saya kira ya dengan adanya seperti ini nantinya ya semakin hari semakin memudar lah ya karakter dari seorang Jokowi ini. Saya juga habis mengerti, amit-amit kenapa Jokowi nggak malu ya, minimal malulah kepada Pak SBY, Bu Mega, tapi udahlah mungkin terakhir sebagai sebagai apa ini begitu. Ini sebenarnya sanggupkah ya, mampukah Presiden Prabowo yang sangat kita hormati dan banggakan ya ini untuk memimpin, meletakkan dan menempatkan fungsi-fungsi negara dan menata aturan terhadap pejabat maupun mantan pejabat negara dalam berperilaku. Apakah matahari kembar itu sebuah fakta? Ini komentar dari netizen lucu-lucu gitu kan ya. Ternyata sekarang ini kita lihat saja bahwa ya Jokowi ini sana sini ya hanya mempersiapkan Gibran ya, implementasinya seperti itulah ya. Implementasinya seperti itu. Orang akan membaca ya seperti itu. Jadi di tahun 2029 ini pastinya begitu kan orang-orang akan melihat, wah ya siapa lagi kalau bukan Gibran, siapa lagi kalau bukan Prabowo yang maju. Tapi kita lihat saja seperti PDIP bisa saja mengusung yang lain begitu kan ya, sebagai bentuk berkoalisi atau bagaimana. Makanya ya mewanti-wanti seperti ini Jokowi ya sana sini agak gelisah hari ini. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini, jangan lupa di subscribe.